Ya, Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Yardi Husaini kembali menemani Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan pemirsa, terkait jelang HUT Kota Makassar yang akan kami perbincangkan, dan senang sekali pada malam hari ini telah hadir bersama saya ketiga narasumber pada hari ini. Ada Bapak Emrida Rasid selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar. Assalamualaikum dan selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami. Ada juga di sebelahnya ada Pak Adi Idam Padanragi selaku pengamat tata kota. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang Pak di Obrolan Karebosi. Ya, ada juga Bang Herman selaku pengamat pemerintahan. Selamat datang Pak. Oke, saya ke Bang Rida Rasid. Kita melihat bahwa HUT Kota Makassar ke-412 ini yang sebentar lagi akan dijelang awal November ini. Menurut Anda untuk isu sentris dan tema-tema yang akan diangkat untuk HUT Kota Makassar ke-412 ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Iya. Makassar telah memasuki usia 412. Oke. Jadi dalam sejarah disebutkan bahwa tanggal 9 November tahun 1607 itu merupakan momentum yang tepat untuk kita jadikan landasan menetapkan hari jadi kota. Jadi hari jadi kota itu bukan hari jadi pemerintah Kota Makassar. Jadi ada kesan selama ini bahwa peringatan hari jadi itu hanya dikhususkan untuk pemerintah kota. Makanya kita ingin merubah tahun ini, 412 tahun Kota Makassar, bahwa hari jadi Kota Makassar itu dapat dinikmati oleh semua orang yang ada di Makassar. Betul. Nah, untuk itu tema untuk penyelenggaraan hari jadi 412 dengan hari jadi Kota Makassar 412, kita wujudkan lawan Makassar menuju Clean City, Comfort Inhabitant, dan program Continuity. Dari tema tersebut ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, antara lain yang kemarin, dari Ahad kemarin itu ada half marathon yang diikuti 2.500 peserta. Alhamdulillah terselenggara dengan baik. Kemudian yang kedua, pada malam resepsi dan sekaligus ada pameran yang dilakukan di Anjungan Pantai Losari. Puncak acaranya sendiri dilaksanakan di Lapangan Karebosi pada tanggal 9 November, hari Sabtu, jam 9 pagi. Ya, serangkaian kegiatan itu juga pedestrian yang panjangnya 5 km itu sudah dipersiapkan juga untuk kita sementara benahi semuanya, dan mudah-mudahan tanggal 9 November itu bisa disaksikan bersama. Selain itu penetapan 0 km yang ada di seputar pelabuhan, itu akan di pemasangan tugu di situ untuk penetapan 0 kilometer. Nah, mengapa itu menjadi bagian? Karena selama ini kita tidak punya tanda di mana sebenarnya 0 kilometer. Dan juga kita tahu bahwa kawasan pelabuhan yang sudah pernah kita bahas dengan Pak Idam bahwa itu menjadi pintu gerbang atau gerbang Kota Makassar. Baik dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kemudian dari pelabuhan, itu adanya di sana. Oleh karenanya 4 kecamatan yang mengitari kawasan tersebut memang sudah dipersiapkan untuk melakukan penataan sedemikian rupa. Ya, intinya bahwa hari jadi Kota Makassar harus banyak melibatkan masyarakat. Ya, karena kita ingin bahwa peran Makassar percepatan di dalam pembangunan Kota Makassar, kemudian mewujudkan masyarakat yang bersih, pemerintahan yang bersih, itu yang selalu ditekankan oleh pejabat wali kota, bahwa clean city tidak hanya dari sisi lingkungannya saja, tetapi terutama dalam aspek birokrasi. Pemerintahan kita akan bangun sebersih mungkin sehingga seluruh pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kota memasuki 412 ini terhindarkan dari praktek-praktek yang tidak benar. Baik itu pungli,
maupun transparansi biaya-biaya yang dikenakan kepada masyarakat atas jasa yang disediakan oleh pemerintah. Oke, kota bersih dan juga bagaimana pelayanan nanti di birokrasi lebih bersih lagi. Oke, saya ke Pak Andi Idam Paranrangi melihat bagaimana perkembangan Kota Makassar dari tahun ke tahun. Tadi juga sesuai dengan temanya Clean City dan juga percepatan pembangunan berkelanjutan. Menurut Anda, untuk gambaran Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini perkembangan yang cukup signifikan ini seperti apa, Pak? Iya Pak. Jadi memang seiring dengan perkembangan Kota Makassar, apalagi ada momentum 412 tahun ya, suatu usia yang cukup dewasa. Ya. Dengan pencapaian seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang beberapa tahun terakhir, saya melihat memang keniscayaan pembangunan itu berjalan secara cepat, karena memang posisi geografis dari Kota Makassar itu yang sangat strategis. Dan kita melihat persentase pelibatan swasta yang sudah semakin tinggi, sehingga pemerintah di sini memang siap-siap akan banyak perannya cuma menjadi regulator dan wasit. Yang membangun ini akan lebih banyak nanti swasta. Itu saya lihat, dan kelihatan secara fisik kota perkembangan itu sangat diwarnai oleh sektor swasta. Akan diwarnai dengan sektor swasta. Menurut Anda dengan perkembangan itu juga akan mempengaruhi iklim investasi di Kota Makassar sendiri atau seperti apa menurut Anda, Pak, dengan perkembangan yang terjadi di Kota Makassar? Iya, dengan berbondong-bondongnya swasta masuk ke Makassar karena tadi beberapa keunggulan strategis yang dimiliki Makassar tadi, tentunya secara tidak langsung dan beriringan investasi akan masuk dan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Cuma di sini pemerintah harus memastikan bahwa kesejahteraan itu betul-betul dinikmati oleh seluruh warga kota. Seperti itu pastinya harus bisa dinikmati oleh seluruh tata kota. Saya ke Bang Herman sendiri terkait pengamat pemerintahan juga tadi disinggung bahwa bukan hanya kotanya yang bersih tapi birokrasinya juga yang bersih. Nah, mungkin melihat flashback beberapa tahun terakhir juga ada beberapa seperti maladministrasi. Menurut Anda, Bang, perkembangan di Kota Makassar apakah sudah dikatakan pelayanannya yang cukup bersih atau seperti apa, Bang? Yang pertama tentunya selamat ulang tahun untuk kita semua. Kota Makassar ini harus kota kita milik kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira bahwa momen ulang tahun ini sebenarnya refleksi. Refleksi ke belakang terhadap apa yang kita mau lakukan ke depan. Itu yang terpenting pertama. Nah, sehingga ketika kita bicara refleksi, maka yang kedua yang harus kita bicarakan adalah perencanaan ke depan. Kita mau apakan kota ini? Kita tahu Kota Makassar itu adalah kota jasa. Jadi seharusnya misalnya kalau kita mau bicara perencanaan ke depan, Kota Makassar ini terutama kotanya pemerintahannya itu sudah punya perencanaan yang matang tentang bagaimana pengembangan misalnya ekonomi kreatif misalnya. Karena saya lihat misalnya angkatan kerja yang usia muda itu sangat banyak di Kota Makassar. Nah, ini kenapa kita tidak lirik untuk dibuatkan perencanaan regulasi tentang pengembangan ekonomi kreatif bagi anak-anak muda misalnya. Itu salah satu contoh. Nah, sebenarnya perencanaan yang matang itu karena asasnya di pemerintahan memang tidak ada pemerintahan tanpa perencanaan. Itu asas yang mendasar. Sehingga kemudian dari perencanaan ini maka dibuatlah regulasi oleh pemerintah. Nah, dengan dua perencanaan dengan peraturan yang matang dengan regulasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, saya kira apa yang kita alami percepatan selama ini, karena Makassar ini kan pintu masuk sebenarnya, pintu masuk untuk beberapa daerah kawasan timur Indonesia. Momen ini seharusnya kita tangkap. Momen terutama kalau kita bicara ekonomi ekonomi kreatif misalnya. Lalu kemudian penunjang misalnya infrastruktur, sarana dan prasarana misalnya, sarana jalan dan lain sebagainya. Itu juga harus menjadi bagian yang harus dipola oleh pemerintah. Sehingga sangat penting refleksi hari ini di hari ulang tahun ini adalah bagaimana perencanaan terutama untuk pejabat wali kota untuk bisa di sisa masa jabatannya ini membuat legasi di situ, bahwa ada yang ditinggalkan, ada dari momen ulang tahun ini ada yang kita bisa lakukan untuk pengembangan perencanaan ke depan. Kalau saya sih sebenarnya misalnya kalau di negara-negara maju itu misalnya pajak itu kan kalau kita maknai di Indonesia itu selalu kita katakan sebagai
instrumen untuk mengisi kas negara. Kas negara. Nah, iya. di negara-negara maju itu selain untuk mengisi kas negara digunakan untuk regulen istilahnya. Apa itu regulen? Adalah pengaturan bagaimana polusi, bagaimana kemacetan itu bisa diatasi melalui instrumen pajak. Dana pajak sehingga itu. kemudian Iya. Dengan momen ini kalau menurut saya, misalnya regulasi tentang perizinan itu selain untuk pengaturan juga digunakan untuk menata menciptakan ide tentang ekonomi kreatif. Jadi banyak hal sebenarnya di momen ulang tahun ini Kota Makassar saya kira. Oke, jadi Bang Herman lebih menekankan bagaimana memberdayakan pemuda dan juga bagaimana ya karena angkatan kerja sangat banyak di Kota Makassar. Apalagi ini termasuk dalam bonus demografi. Tapi secara garis besar Bang, melihat kinerja dari pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini juga menurut Anda beberapa masyarakat juga cukup resah dengan beberapa keterlambatan maladministrasi. Ini menurut Anda seperti apakah sudah cukup bagus ataukah memang masih ada beberapa titik-titik SKPD yang mungkin masih perlu diperbaiki? Selalu ada pengembangan. Ya namanya birokrasi itu selalu akan ada pengembangan dan selalu akan ada bolongnya. Makanya di hukum administrasi negara itu ada yang dikenal dengan Beleter Health. Apa itu Beleter Health? Adalah jika ada dinamika, ada perkembangan di masyarakat yang sebelumnya saya katakan tadi tidak ada di dalam perencanaan, maka pemerintah dituntut untuk menangani permasalahan dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi pejabat saya kira tidak perlu ragu untuk bertindak karena memang di pemerintahan itu memang kalau di hukum administrasi negara itu memang bukan kepastian hukum yang didahulukan, tetapi dulmatic head, manfaat. Sepanjang dia memberi manfaat kepada masyarakat, maka yakin saja silahkan Anda lakukan karena itu sah karena di dalam instrumen tindakan pemerintah ini ada yang disebut dengan Beleter Health itu tadi. Kalau istilah yang dikenali masyarakat itu fresh air mission namanya, tindakan bebas pemerintah karena ada 3 hal. Yang pertama ketiadaan aturan, yang kedua aturannya memberikan pilihan, atau aturannya memang yang dikenal dengan blanket norm. Apa itu blanket norm? Adalah norma yang multitafsir. Sehingga kalau tidak ada aturan silakan berbuat. Itulah yang disebut dengan kebijakan bebas, Beleter Health dalam hukum administrasi negara. Nah terkait misalnya ada beberapa maladministrasi misalnya, itu memang ya penyakit kita di Indonesia secara keseluruhan seperti itu saya kira. Termasuk di Kota Makassar dengan keterlambatan pelayanan. Berbagai hal yang dialami oleh masyarakat. Karena pada intinya pemerintah kan sebenarnya adalah wadah, alat untuk menciptakan pelayanan public service di situ, sehingga kalau ada hal seperti itu, nah inilah momen ini yang saya maksud. Misalnya contoh di beberapa kalau saya tidak salah di Batang, itu ada mereka mempublish apa yang telah dilakukan di APBD-nya mereka, itu dipublish ke masyarakat. Apa tujuannya? Itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di satu sisi karena pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri. Yakin saja, pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri. Maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Kalau terjadi hal selama ini misalnya banyak maladministrasi, seharusnya di momen ini itu bisa menjadi refleksi. Makanya saya katakan tadi dari awal bahwa ulang tahun Kota Makassar di 412 ini cukup dewasa, itu menjadi momen refleksi untuk memperbaiki pelayanan publik ke depan, terutama untuk pemerintah. Betul, bagaimana semoga ini bisa menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan juga ada keterbukaan informasi. Dan pemirsa, saya juga mengundang Anda lebih terbuka bersama kami di 0411-368-1002. Kita akan kembali memperbincangkan terkait menjelang hari ulang tahun Kota Makassar. Tetaplah bersama kami di Obrolan Karebosi.